berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga. Jesus. Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk meninggikan nama-Mu. Kami mau belajar dari kebenaran firman yang Kau juga akan berikan, Kau juga akan ajarkan kepada kami semua. Dan kami mau mengeluh-elukan Engkau Bapa sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, apapun yang terjadi, situasi sesulit apapun, kami tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala kesempatan untuk memberikan sebuah pemahaman yang baru, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang juga boleh bekerja, biar kiranya dalam beberapa waktu ini, dalam sesi-sesi kami ini, kira-kira setiap daripada yang hadir, Tuhan yang juga boleh sentuh dan sempurnakan pemahaman dan pemikiran di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, aku mau membuka dengan sebuah firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-13 dan ke-14. Di sana dikatakan begini, Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada daripada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada daripada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah ada di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, aku mau nanya nih, kalau kita baca dari firman Tuhan ini, kira-kira ada berapa penggolongan di situ? Kalau teman-teman baca dari 1 Yohanes 2 ayat 13 dan 14, kira-kira ada berapa penggolongan di situ? Halo? Iya? Belum ada yang jawab nih. Coba Ya, tiga. kira-kira ada berapa penggolongan di situ? Siapa aja boleh? 3, Pas. Ada 3 ya. Penggolongannya apa aja tuh? Anak-anak, bapak-bapak, sama orang-orang muda. Orang muda. Berarti ada 3 penggolongan ditujukan surat ini kepada mereka gitu ya. Nah, boleh nggak kamu membaca dan menganalisa dari 3 penggolongan itu, perbedaannya masing-masing golongan itu apa? Kira-kira perbedaan masing-masing penggolongannya itu apa? Ayo, aku suka nih ngelihat Marta suka baca firman. Aaron mana Aaron? Ada Aaron nih? Halo, apa kabar? Wih, ada suaranya nggak ada muka orangnya dulu. Serem juga nih. Ada ya? Oke, yuk kita Ya, ada apa, ngobrol-ngobrol Bes? ya. Ayo, Ya, kenapa? silakan. Coba, kalau nggak apa-apa, nyariin aja, Ron. Oh, Biar ya, ya, jelas oke, orang. oke. Oke, kira-kira kalau kita baca dari 3 penggolongan ini, kurang lebih bedanya itu apa? Pas jujur tadi agak putus-putus sih tadi. Tadi kayak agak bergelut sama laptop. Iya, terima kasih Aaron, nggak apa-apa. Ini putusnya Aaron doang atau kita semua atau malah Yang komputer? lain buka mic dong, gimana sih? Iya. Lancar. Kayaknya kok Aaron doang, Pas. Kita lancar kok. Aduh kok. Oh iya iya iya. Apa memang mau diwakilkan oleh Aaron aja kalau kayak gitu ya? Nah ini udah mulai ada yang masuk nih chatnya eh, apa stages of faith katanya gitu. Nah yang aku tadi tanyakan adalah ada 3 macam penggolongan di situ. Tapi aku mau kalian menemukan juga bedanya apa sih di antara 3 itu gitu loh. Wah, udah dikeluarkan firman Tuhannya nih. Keren. Sudah dikeluarkan ini. Ayo, perbedaannya apa sih? Kira-kira perbedaannya apa? Yang anak-anak baru diampuni, yang bapak-bapak udah kenal, yang muda udah kalahin yang jahat. Oke, terus udah.
yang lain? Ayo guys. J, lu jangan ketawa doang, J. Ayo, J. Jason. eh iya, aku juga berpikir hal yang sama. Jadi Mm-mm. Apa tuh? Perbedaannya apa? Kamu setuju nggak ada tiga penggolongan di sini? menurutku iya ada tiga penggolongan dan ada tiga cara pengertian. Wow, pemahaman gitu. Udah bener tuh digedein, Nov. Udah bener digedein, Nov. Wih, mau kasih lihat Alkitabnya dari 35. Oke, Iya. terus Terus ya there are steps gitu in our faith gitu Mas. ya perbedaannya kalau yang kamu perhatikan apa, J? Em, Mungkin kayak dari anak-anak masih kayak baru ngertinya, oh ya dosamu diampuni oleh namanya. Terus bapak-bapak udah bener-bener lebih kayak mengenal Tuhan gitu, lebih mengenal siapa yang mereka percaya gitu. Dan kayak misalnya kayak orang muda ya lebih relate gitu kan, udah mengalahkan yang jahat. Wah, kita anak-anak muda suka yes we win gitu, conquering things gitu. Conquering things gitu ya. Ya Wes. Oke, thank you banget ya buat Jason ya. Kalau kira-kira menurut teman-teman sekalian, kira-kira wah ini Andri dengan dia langsung melakukan riset secara singkat ya. Risetnya adalah penggambaran pertumbuhan rohani katanya Andri. Nah, kira-kira kalau menurut kalian saat ini pertumbuhan iman kita ada di tahapan yang mana? Kira-kira pertumbuhan iman kita ada di tahapan yang mana? Coba masing-masing boleh berpikir dulu. Karena masing-masing ini akan ada apa ya? Pemahamannya, akan ada pemahamannya sendiri gitu ya. Oke, boleh. Udah langsung ada yang mau nanya nih. Silahkan. Pas mau tanya, bisa nggak sih kalau naik turun, misal kayak udah di dewasa, habis itu tiba-tiba turun jadi anak-anak, terus habis itu naik lagi, terus turun gitu. Ya apa bisa nggak? Atau ya apa? Kamu bisa nggak udah selesai S1, lulus dari COHK, dan juga lulus dari Jakarta, terus tiba-tiba lupa pelajaran sama sekali semuanya, seperti nggak pernah belajar? Mungkin nggak tuh? Ayo, yang lain yang jawab, nggak harus ibunya, Enggak. nggak mungkin, ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah eh, belajar, kamu sudah paham, misalnya gini, aku sudah pernah mengajarkan kepada kalian, misalnya tentang critical thinking, gitu ya. Dimensi daripada critical thinking, kita udah belajar tentang bagaimana cara berpikir secara kritis, gitu ya. Nah, terus lupa mungkin nggak? Mungkin lupa. Nggak ingat mungkin. Ingatnya cuma satu mungkin. Misalnya diajarkannya 7, ingatnya cuma satu. Bisa. Tapi bisa nggak situasinya seperti kita tidak pernah diajar sama sekali? Nah, tidak akan bisa. Karena kita sudah belajar. Nah, bicara tentang pemahaman kategori dan penggolongan ini, sebetulnya ini bicara tentang bagaimana cara kita melihat situasi-situasi yang terjadi di sekeliling kita. Ya, kalian boleh nggak? Ada yang tahu nggak? Coba ini boleh ditutup dulu, boleh ditutup dulu, ya. Ada yang tahu nggak bahwa saat ini di Jakarta sedang terjadi apa? Demo. Demo ya. Kalian kira-kira ngikutin nggak demonya sudah sampai mana? Maksudnya demonstrasinya udah sampai mana? Situasinya gitu maksudnya. Katanya Halo? sampai sampai Monas nggak bergerak, tapi ada yang nyaut karena Monas patung jadi emang nggak gerak. Iseng ya. Iya, iya, iya. Ya, oke. Ya, seru banget ya. Nah, ya Timi udah langsung gode-gode kepala gitu katanya. Ya patung gitu loh, gitu ya. Timi luar biasa ya. Ya jalan. Ya, tahu nggak kalian kejadiannya tuh karena apa? Tahu ya kejadiannya? DPR. DPR tuh katanya tuh. Kenapa DPR?
tunjangan DPR katanya. Oke, kayak kalian beritanya agak kurang deh. Yang terjadi itu bukan karena DPR, yang terjadi itu karena pada waktu, betul kata Yelike, karena pada waktu lagi sedang demonstrasi, tanpa sengaja pastinya ada yang dari mobil kepolisian ada yang menabrak gitu ya, dan menabraknya itu sangat-sangat, memang sangat-sangat parah sekali sih. Kalau kalian lihat videonya, aku tidak menyarankan lah, aku tidak menyarankan, tapi pokoknya terlindas lah, dilindas lah gitu loh. Nah itu kebetulan ada yang merekam, ada yang record. Ya lebih baik jangan, Dri, nggak usah lihat juga nggak apa-apa, karena sekali udah masuk itu nggak bisa keluar gitu, mendingan nggak usah gitu. Tapi aku kasih tahu, jadi ada yang merekam, dan rekamannya itu ya seperti biasa, rekamannya itu di di forward gitu ya, dikirim kemana-mana gitu loh. Nah ini sesuatu yang jadi meledak gitu loh. Jadi direkam, lalu setelah direkam dikirim ke semua orang. Wah itu, dan itu kelihatan banget gitu. Uh, Waktu kejadian tuh, waktu ketabrak dan terlindasnya gitu. Karena kan kebetulan mungkin lagi ngerekamnya nih, ngerekam bukan particularly ngerekam pada waktu terlindasnya, tapi memang lagi ngerekam demo, terus pas ada kejadian jadi kena sekalian gitu loh. Nah jadi itu situasi yang sangat nggak enak banget gitu ya. Nah kalau aku mau nanya sama kalian, ya lebih baik nggak lihat. Kalau percaya aja lah, namanya kelindes, kamu bayangin kayak Pikachu gitu. Pikachu jatuh dari mobil terus kelindes gitu misalnya, atau Doraemon gitu ya. Nah, yang aku mau tanya adalah, kira-kira nih kalau kalian tahu ada situasi seperti ini, tolong berikan sebuah imajinasi. Kira-kira kalau dalam situasi yang sulit ya, dalam situasi seperti ini, kira-kira respon anak-anak seperti apa, respon orang muda seperti apa, dan respon bapak itu kira-kira seperti apa? Coba, silakan. Ayo, kira-kira responnya tuh kayak gimana? Kita mau tahu aja nih, cara beresponnya dulu nih. Respon terhadap demo, Pes. Respon melihat situasi tersebut, respon melihat Oh, keadaan tersebut. Yang hari ini kita lebih mendekat ya, maksudnya lebih sangat dekat, confidential. Nanti aku minta untuk yang bagian IT mungkin nggak usah diupload ke YouTube ya, jadi private and confidential. Ya, nah ini nih yang aku mau, yang barusan Raymond udah tuliskan ya. Kalau anak-anak tetap harus sekolah, katanya dia. Nggak ngerti maksudnya apa. Kalau anak muda ikutan demo, katanya. Kalau orang tua memastikan rumah dan orang sekitarnya aman. Anak-anak nggak ngerti maksudnya. Oh, anak-anak nggak ngerti. Oke. Nah, kalau anak-anak menurut William bingung. Ya, kalau orang muda viralin di TikTok. Ikutan sekalian, panasin-panasin sekalian. Kalau bapak-bapak jadi nggak bolehin anaknya naik ojol. Wah, ini jadi udah serunya kemana-mana nih. Nah, yang aku mau cari adalah kira-kira respon dari tiga golongan terhadap situasi ini tuh kira-kira bakalan kayak gimana kalau menurut kalian? Ya, aku bingung loh. Dari tadi yang aku baca ya, belum ada yang mikirin dari sudut pandang orang yang meninggal itu gitu. Apakah yang meninggal itu punya keluarga nggak? Yang meninggal itu punya anak nggak? Bayangin kalau keluarganya atau istrinya, anaknya itu bagaimana gitu loh. Tak adil. Bapak dan anak ikut turun ke jalan. Ini gue nggak ngerti maksudnya apa. Jualan tahu goreng buat para pendemo atau memasakkan tahu goreng. Nah, anak-anak akan khawatir. Kalau dewasa, anak-anak kekhawatiran dan menghindar dari zona konflik direm oleh pemerintah. Oke, dewasa muda protes, tuntut, gitu ya. Terus kalau apa nih? Kalau bapak-bapak duka mendalam, tuntutan, tanggung jawab negara.
anaknya takut bisa marah, tapi mungkin juga nggak bisa apa-apa. Maksudnya anaknya si yang ditinggalkan ya. Ya kita juga berbelasungkawa ya buat mereka. Nah, jadi yang meninggal umurnya masih muda sekali ya. Joanne sudah memberitahu kepada kita. Tuh, umurnya 21 tahun. Tuh, 21 tahun. Ayo, 21 tahun ya. Nah, oke. Thank you ya udah bisa kita sedikit mempelajari hal ini gitu ya. Respon ibu apa nih? Sayur bakalan naik. Ini memang sangat sangat ibu-ibu banget ini yang menjawab ini. Sayur bakalan naik ya. Orang tua kehidupan seseorang di tangannya. Pasti sangat sedih. Bener banget ya. Pasti bakalan sangat sedih. Nah, aku mau kalian menuliskan hal ini. Kenapa? Supaya kalian bisa memahami ternyata ada sudut pandang yang berbeda. Ya, ternyata ada cara berpikir yang berbeda dari setiap golongan. Ya, aku bukannya mau menyimpulkan terus memberitahu bahwa yang benar ini gitu. Enggak gitu ya. Ini kita semua kelas kita ini kolokium ya. Kita kolokium, kita berdiskusi bersama-sama. Setiap daripada kita boleh menuliskan apapun ya seperti yang tadi juga sudah dituliskan, tapi kita harus sadar bahwa memang ternyata ada perbedaan sudut pandang, ada cara berpikir yang berbeda gitu ya yang terjadi. Nah, ini yang utamanya seperti itu. Nah, sekarang aku mau tanya lagi gitu. Ini adalah contoh kasus yang pertama ya, studi kasus yang pertama. Studi kasus yang hari ini sedang terjadi, sedang rame-ramenya 2 hari ini. Kita berdoa juga supaya bisa cepat selesai karena kita pengen Jakarta yang indah, Jakarta yang manis gitu ya. Kita juga pastinya juga turut berbelasungkawa sama anak muda yang tertabrak itu juga gitu ya. Ya kita mendoakan supaya keluarga dan semuanya juga bisa diberikan kekuatan ya. Amin. Nah, aku mau lihat gitu. Salah satu mungkin ya, kalau yang aku lihat bisa jadi gitu responnya itu bisa berbagai macam dari 3 macam golongan. Nah, tapi aku mau study case yang kedua. Nah, study case yang kedua kita akan ngomong lebih dalam ya. Aku mau memiliki sebuah pertanyaan yang aku berharap kita semua mungkin bisa mewakili menjawab ya, walaupun dengan sederhana. Pertanyaan aku gampang. Why bad things sometimes happen to good people? Why bad things sometimes happen to bad people? Why? Because we live in a world that is fallen. Okay? Yeah, Because we are living in the world that is that fallen. is fallen, Okay? that is governed by people, and people Okay. bisa do injustice. Yeah. Oke. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Silakan yang lain. Why bad things happen to good people? Why bad things happen to good people? Ayo, selain Ime yang lain. Ya, Kezia, Marta, boleh. Ayo ini kita ngobrol-ngobrol, kita coba memahami dan kita coba mengerti ya. Andri bilang karena test their faith pas. Ada yang Ya, bilang test free faith. will. Oke, Ada yang free bilang will. bagus. Bagus. Kayaknya lagi marah tuh dia. Ya, bagus katanya ya. Oke. Ada yang bilang karena jalan yang benar beda jauh dari jalan dunia. Ya, jalan yang benar beda jauh dari jalan dunia. Oke. Yang lain? Ya, mungkin ya karena dunia tidak adil. Oke, karena dunia tidak adil. Bagaimana menurut kalian? Karena dunia tidak adil. Iya, Pes, karena some things are uncontrollable. Oke. Oke, karena
dunia masih ada iblis. Kalau dari Pak Sam, dunia Tuhan adil katanya. Pak Sam. Oke. Wah, ini seru banget nih. Ini sangat seru sekali nih. Felicia bilang supaya rely on God and not on our own strength. Oke, supaya rely on God. Gimana caranya bisa rely on God when bad things happen? Karena ketika keadaan susah, manusia baru cari Tuhan. Kok jadi kayak kesaksian pribadi? Oke, ya. Why bad things happen to good people? Ini yang pegang multimedia siapa ya? Fred sama Novi. Oh, Fred sama Novi. Berarti aku kalau mau ngirim file itu ke Fred ya? Aku pas. Ke Novi. Kan Iya. aku, oke, Novi. Nov, boleh panggil aku nggak di WA? Wih, ada Michael Ian dari Copenhagen, Denmark. Wih. Denmark jam berapa ya? Denmark jam 3 sore, jam setengah 3. New York belum bergabung nih, New York nih. New York ada di mana nih New York nih? Mesti ditelepon kali ini New York. Copenhagen. Wow, ini keren banget Aaron. Aku melihat Aaron ini setelah kembali dari libur lebih suka firman Tuhan. Kayaknya memang mungkin butuh Let's libur. go. Kayaknya. Karena udah Bible study. Berarti Ya. dulu nggak suka dong Pels. Gimana sih? Kan lebih suka. Aduh. Oh Iya, iya. Iya, bukan bilang nggak suka. Sensi deh kamu. Ya. Kayak DPR kata Joanne sensi. Iya. Tuh, Bangkok udah gabung. Mana nih New York nih? New York belum. New Yorknya ditelepon dong. New York harusnya udah bangun jam 9 soalnya. Nah, tapi aku lagi baca tadi yang Aaron bilang, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Wow, keren banget kan? Ini kalau dibaca ini sangat keren sekali ini, ya. 1 Korintus 10, ya. Ini keren banget. Nah, ayo dong yang lain. Why bad things sometimes happen to good people? Ada lagi? Boleh nggak? Ada yang rangkum jawabannya apa aja ya? Ada yang rangkum jawabannya so far apa aja ya? Apa? Coba. Oke. Yes. Oke. Apa aja tadi jawabannya? Pas so far ada yang bilang karena nggak adil, ada yang bilang it's a test supaya we can rely on God and not on our own strength, and ada yang bilang free will. Selain itu, Ya. Yang bilang iblis pengajaran dari Tuhan. Tuhan juga lagi mau build endurance. Wow. Ibu boleh bikin palanken dulu Ibu, sambil pelan-pelan minum sedikit-sedikit. Karena suaranya sudah menangis. Karena hari ini pada malu unmute. Kenapa ya? Lagi pada butuh palanken kali. Iya CL, kita bakal ngomong kok CL. this is well said. Ya, well said banget ya.
Oke, jadi tadi di awal-awal kita belajar ternyata ada perbedaan dan ada pengelompokan dan ada perbedaan cara berespon ya. Lalu tadi kita ada case study-nya yang pertama dengan keadaan yang terjadi hari ini, lalu yang sekarang yang sedang ditanyakan adalah why bad things happen to good people gitu ya. Nah, Nov, udah boleh diputer belum videonya, Nov? Bagus lagi. Bisa nggak? Atau jadi nggak? Jadi atau nggak jadi, Nov? Bisa atau enggak? Oke. Apakah bisa? God allowed it, right? Because God gave you cancer. Because God allowed it, right? Because God is in control. Because He chose me. And why did you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. God say yes to that. Because He chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that He chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. You don't want. Why did God give you cancer? Aku ngerasa kita belum bisa nonton ya. Bener ya? Sudah. Atau suaranya kalau di aku putus-putus, di kalian semua putus-putus. Because God allowed it. Why? Are we technically good? Bentar, Fok. Dijelasin dulu. Are we technically good? Ada suara tapi gambarnya nggak jalan. Oke, berarti Novi nggak bisa puterin. Mungkin yang dari tempat lain yang lebih bagus ada? Novi boleh bantu unshare dulu. Ya, atau aku ya? Aku coba ya. Sorry. Wow. Si. Oke. Bisa? Bisa. Why did God? Kedengeran nggak? Kedengeran? Cancer. Kedengeran. Much better. Because God allowed it, right? Because God is in control. Because He chose me. And why did He choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because He chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that He chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. And you don't want them to. Why is Daddy crying? Because I have to go through this. I wish I was going through it. I wish I had cancer so that you wouldn't have to have it. But God said no. Why did God give you cancer? Because God allowed it. Oke. Bolehkah kita memberikan sebuah tanggapan dari apa yang kita tonton bersama barusan? Is that real? What a strong boy. Silakan Kezia, Marta, bagaimana menurut kalian apa yang barusan kita tonton? Yeah, Bess, I think from the video he showed that he's a strong boy, like such a mature boy. Dan jadinya I think we can sum up like from this video, referring back to your question why bad things happen to good people. Sebenarnya dari tadi aku lagi mikir because it's kind of complex to just sum it up in kayak one answer gitu. Tapi in our point of view as a Christian as well, as a believer of God,
we gone through bad things because God has put the trust on us. God has put the capacity for us to gone through that bad things so we can come back stronger. Karena gini, kalau misalnya nggak ada bad things, if everything is good things dan semuanya berjalan baik-baik aja, which is automatically there's no challenge that we have to face in ourselves. That's not the point of God when He gave us a life, right? Tapi Tuhan mau kasih kita banyak kayak hills, what is it? Trials, hills and valleys. Oh ya, hills and valleys. Biar kita bisa lihat ketika kita jatuh, when we face the challenges, God showed Himself by so many things that He can do gitu, like the miracle, as what we call it. His mercy, His power gitu. And when we can face that from the bad things, kita makin kuat dalam Tuhan gitu. Kita imannya makin kuat. Our faith becomes stronger. Kita makin bisa ngelihat kalau Tuhan itu nyata. Amin. Beberapa dari kita akan memiliki sebuah tantangan baru. Aku nggak tahu apakah di sini banyak yang freshman. Ya, kalau ada ketemu freshman, mungkin hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kalian. Why bad things happen to good people? Dalam arti kata begini, apakah saya mungkin salah dalam mengambil sekolah? Apakah saya mungkin akan gagal dan sebagainya gitu ya? Tapi kalau buat aku percaya ada satu quotes yang aku sering bagikan juga dari seorang filosofer yang luar biasa. Aku banyak baca buku-bukunya ya, C.S. Lewis. C.S. Lewis bilang begini, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. Ngerti ya? C.S. Lewis bilang gini, kalau lagi senang-senang, Tuhan seperti hanya butuh bisik-bisik aja gitu. Ya, berbicara dalam alam kesadaran kita. Tapi ketika kita dalam keadaan kesakitan, Tuhan itu teriak gitu. Maksudnya apa? Tuhan sayang sama kamu. Ya, Tuhan sayang sama kamu. Dan Tuhan mau kamu tetap kuat. Gitu ya. Wow, langsung dikeluarkan ya, luar biasa. Ya. Lalu ada sebuah quote juga dari Blaise Pascal yang keren. Ini boleh ditutup ya. Blaise Pascal ngomong begini, the heart has its reason, of which reason knows nothing. Wah, ini apa artinya ya? The heart has its reason, of which reason knows nothing. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa hati kita itu punya alasan-alasan yang sebetulnya alasannya itu terkadang juga nggak bisa dijelaskan dengan detail dan tidak bisa dijelaskan dengan pemahaman yang menyeluruh. Kenapa? Karena maksudnya gini, Tuhan itu ada di dalam hatimu. God is in your heart. Ketika Tuhan ada di dalam hatimu, mungkin kamu melewati masalah situasi yang berat, yang kadang mungkin menimbulkan kebingungan atau apapun itu. Tetapi Tuhan ada di sana. Dan kadang, makanya kenapa Blaise Pascal bilang, the heart has its reasons, of which reason knows nothing. Kenapa? Kadang bisa, kadang gini loh, aku seringkali kemarin ngobrol sama beberapa teman-teman gitu. Apakah memang pemahaman kita tentang Kristus adalah sebuah gambaran imajinatif yang tidak bisa dibuktikan di dalam kenyataan? Tapi setelah kita pikir-pikir begini, seandainya Alkitab adalah gambaran imajinatif yang ada di dalam diri beberapa banyak orang ya, berarti Alkitab itu juga pasti dibisiki oleh Sang Pencipta juga. Kenapa? Karena
sebegitu detail dan tepat dan dibuktikan dari tahun ke tahun, sehingga tidak mungkin itu menjadi sebuah karangan dari manusia saja. Aku mau Aaron share sedikit bagaimana di dalam masa istirahat, masa liburan kali ini, apa yang kamu rasakan ketika kamu mulai, mungkin boleh cerita dulu ya, dalam masa ini Tuhan mengajak kamu untuk baca firman Tuhan ya di kitab Roma. Mungkin kamu boleh cerita sedikit, lalu setelah itu nanti kamu juga boleh jelaskan tentang pengalaman dan pemahaman kamu. Silakan, Aaron. Go, Aaron. Pel, sebentar, bisa. Can you give me like 3 minutes? Sebentar. Oh, 3 minutes. Oke. Kalau 3 minutes in silence rada aneh sih. Rada krik-krik sih. Jadi, should I move to... Oke. Nggak boleh move. Disuruh bentar soalnya. Oke, we wait for Aaron. Oke, I will notify kalau... Oke. The whole people just waiting for you, bro. We love you. It's okay. Oh, maksudnya disuruh moving forward nih? Iya, disuruh go Dia on. best. Oh, go on. Sorry, go on ini nggak kelihatan. Oke, kalau gitu aku minta mungkin Felicia ya. Felicia mau share dengan pengalamannya. Felicia kemarin diundang untuk pelatihan dari kantor satu Asia Tenggara. Dan dia adalah salah satu yang dipilih ya. Luar biasa. Oke, mau tepuk tangan? Nggak mau tepuk tangan? Boleh tepuk tangan ya. Joen yang nomor 1 tepuk tangan. Terima kasih Joen karena sudah memimpin kita di dalam tepuk tangan. Oke. Thank you Joen. Oke, silakan Vel. Yeah, maybe this topic like really stuck in my heart juga. Soalnya kemarin kan pas trip buat training dari kantor buat anak-anak MT. So I work in a bank and anak-anak MT dari Asia, China, Hong Kong dikumpulin semua di Kuala Lumpur for context. And ada 38 MT yang ada di sana kan. And at first I didn't know kayak rencana Tuhan apa nih di trip ini. Cuman suddenly kayak Tuhan pertemuin dengan satu anak out of the 38 MT. And she was a bit unique karena she was wearing a hat. Kayak semua orang lagi pakai baju formal, baju bank gitu, korporat. Tapi there was one girl, she was wearing a hat and ya rambutnya kayak udah nggak ada gitu. Jadi kayak it was quite unique and she was like sitting alone and God put in my heart to like talk to her gitu sih. Especially when like during one of the sessions like temanya itu kayak pertanyaan gitu, who designs your life? And this girl dengan confidentnya in front of like people yang mungkin not believers of God, tapi kayak dia bilang kalau God yang designs her life gitu. And when I asked her like privately like, oh that was an interesting answer gitu, kayak kenapa kamu bilang God yang design your life gitu. And somehow like God led the discussion, intinya kayak she told me that she just had cancer. She was 2 weeks, barusan 2 weeks sebelum training ini lepas dari kemoterapi. Jadi she had been battling cancer for 8 months during the MT program and dia cerita gitu sih. Awalnya she was marah kan sama Tuhan. Maksudnya kayak anggapannya kamu anak MT kayak baru mulai kerja nih habis lulus kuliah, terus tiba-tiba kamu harus dapat cancer, terus nggak bisa kerja for like 8 months gitu. You cannot even contribute anything to the company karena you're on chemotherapy and immunity-nya itu nol, like very low gitu. You don't even have the power to even work kan. And she told me, but she's grateful for this opportunity
And it really shocked my mind gitu, karena dia bilang kalau melalui this experience Tuhan tunjukin gitu bahwa God is a faithful God and he is her shepherd gitu. Soalnya during these 8 months of she cannot work, but God still provided for her. Kayak during the 8 months of not working, dia masih dibayar gaji bulanan, dan juga all of her chemotherapy and all of the dan juga dia bilang kan awalnya sebelum this cancer, like her faith was stagnant gitu sih, and she had been like compromising gitu, karena kan kerja di corporate mungkin ada kayak temptation untuk bisa kayak diajak minum-minum ataupun dia following the social norms and social pressure kan. Cuman after this cancer happen and God really sembuhin dia dari cancer ini and provided for her, she really now decided that she's going to live for God, and dia nggak akan takut lagi tentang, bahkan dia bilang gini, dia nggak akan takut lagi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Now she's excited for it gitu. Mungkin dulu dia takut kan, kayak misalnya takut masuk ke neraka gitu kan, karena kayak dosa. Cuman kayak sekarang she's even excited untuk bisa ketemu Tuhan Yesus for the second time. Like this was one of the most shocking and mind-blowing testimony yang aku pernah dengar sih. And maybe that's a reason why kayak Tuhan bisa allow these things to happen ya, to build our faith dan juga untuk rely on God and not ya our own strength and our own pengertian gitu sih. Jadi yang mungkin aku mau sharing juga sih. Thank you. Wow, sangat bagus sekali ya, sangat luar biasa. Coba kita buka dalam Pengkhotbah yang ke-9, Pengkhotbah yang ke-9, ayat yang ke-2. Aku mau membacakan dalam bahasa Inggrisnya ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa all things comes alike. Ya. All things comes alike to all, whether for the righteous or to the wicked. Oke. Aku pindah ke bahasa Indonesia terjemahan yang lain. Semua orang menghadapi nasib yang sama, apakah mereka baik atau jahat. Orang yang menyembah Allah ataupun tidak. Orang yang suci hatinya ataupun tidak. Semua orang menghadapi nasib yang sama. Wow, luar biasa ya Alkitab. Kita punya link yang bisa baca Bible. Bisa dibagi 2 pula. Oh my. This is amazing. This is keren. Kasih apresiasi, tepuk tangan buat tim teknisi kita yang bisa sampai bikin begini. Keren ya. Bisa bikin verse. Wow. Ada Chinese juga lagi. Ada ini enggak? BIMK ya. Wah, ini luar biasa. Oke, thank you. Boleh ditutup dulu. Thank you ya. Jadi ternyata why bad things happen to good people? It is actually a very tricky question. Ya, very tricky question. Karena apa? Nah, bentar ya Aaron ya. Aku selesaikan bagian ini dulu ya. Karena ternyata buat orang yang baik maupun orang yang tidak baik, good or bad things could happen. Jadi sama aja. Kenapa kamu berpikir bahwa kalau orang Kristen itu diluputkan dan pasti superior dalam keseluruhan hidupnya? Bukankah Firman barusan baca ada keadilan Allah di situ?
Itu sebabnya ketika kita sedang dalam keadaan yang baik sekali, mungkin kita dipromosi, kita naik gaji, kita dalam keadaan yang sangat senang sekali. Mungkin dalam keadaan seperti itu juga kita perlu meregulasi respon kita. Kenapa? Promosi datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika ada kejadian yang tidak baik terjadi dalam kehidupanku, kita juga akan lebih mudah meregulasi bahwa sandaranku adalah Tuhan. Karena tidak ada sebuah desain yang meluputkan kita dari kejadian-kejadian yang tidak baik. Karena itu, teman-teman sekalian, jangan salahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Ketika ada hal-hal tertentu terjadi dalam kehidupan kita, tidak salahkan Tuhan. Ada amin? Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak di sini. Tapi sekarang aku mau dengar dari Aaron bagaimana di masa-masa liburan ini justru firman Tuhan banyak berbicara dan begitu hidup. Ya, silahkan Aaron. Harus on cam ya ini ya. Ya, nggak apa-apa. Oke Supaya lah. sinyalnya bagus. Oke lah. Halo semua. Hai. Jadi Pes tenang aja, Ladies soalnya and so gentlemen, happens. Mr. Aaron. Oke. Joen, Ya, perlu tepuk tangan nih Joen. Nggak ada yang tepuk tangan tuh, nggak ada yang tepuk tangan tuh. Tuh. Iya, Aaron sampai lari ke kamar khusus buat kalian gitu loh. Oke, silakan. ya Pes tenang aja Pes, soalnya so happen sih emang pembicaraan ini juga relevan dengan sharingnya kok. Thank you. Ya, nanti we can segue, soalnya I think it will be fun. Jadi gimana ya? Mulai dari mana? Soalnya ini kayak apa ya? A lot of things happen during the break juga, semuanya interconnected. Tapi Oke. kayaknya I will try to leave out as much detail as possible yang nggak berapa penting. Thank you. Cuman around the break ini pada banyak hal terjadi yang aku kayak cukup dites juga. Some things misalnya they were happening in my family yang benar-benar call on me yang aku dari jauh dan lagi nggak pulang harus be there for my family members gitu. Dan awalnya sih ini it's not something about me, ini lebih ke other people in my family gitu, my siblings and so on so forth gitu. Tapi pas itu aku juga sempat ngobrol sama PSM gitu. Saya itu agak panik kayak what should I do gitu. Cuman PSM pas itu dia berkata kayak gini. Dia ngomongnya kayak bukankah karena Tuhan membolehkan kamu tercampur dengan ini berarti dia juga ada sesuatu buat kamu. Even though ini bukan masalah kamu. Aku jadi awalnya bingung. Ini oke, ini menarik gitu. Jadi aku terima aja. And a few weeks later ternyata benar-benar terekspos itu, terlihat bahwa that there were really some problems yang Tuhan mau menunjukkan aku dari masalah ini, even though ini bukan masalah aku. Gitu. Misalnya, just to not cut details, just to like give an example ya, dia separah apa? For example, pas itu we were having a talk lah, aku sama my sibling. Dan um, ya kita ngomong-ngomong-ngomong kita nyampe to the topic of same religious marriage ya. Dan kita tahu semua kan yang kita sekepercayaan dan lain-lain kita semua tahu kan it's not allowed bahwa di Alkitab dia diperintahkan bahwa Tuhan tidak mengizinkan um, pernikahan antar agama. And ya I said that gitu loh. Kayak this was kind of like my job untuk menginjilkan. Cuman pas adekku bilang kenapa, itu kayak tiba-tiba ngeblank gitu, kayak mateng kon ini kayak gak tahu belas. Separah itu gitu loh. Kayak apa ya, this experience dia juga expose ke aku bahwa ternyata selama ini it's not enough untuk cuman mengambil pesan dari firman aja. You really need to know why, harus kayak benar-benar dig deep gitu juga dan kayak harus tahu alamat lain-lain gitu. Oke, jadi and then at the same time juga PSM juga merimain bahwa ini lagi yang teman-teman biasanya berapa sih di Jakarta, di Sunchen, sekarang di Jakarta, someone needs to keep the fire going lah gitu. Jadi
Pas itu PSM kita ngobrol lah, we talk about that. Terus the idea was to have a Bible study gitu kan. Karena emang sejatinya the value I can give itu lebih ke pemikir, soalnya I'm a thinker gitu. Um, Not much of a singer. There are a lot of singers better than me. What I can do is critical thinking. That's what I give. And then ya we talked about a lot of firman di Roma, khususnya Roma 1:2, Roma 7:8, Roma 11:12 gitu. And lucunya, the topic about kayak why good things happen to good people itu juga muncul in our discussion ternyata. It was when kita discuss tentang Roma 1:2, I believe. Itu pertanyaan Nico at that time. Jadi ini interesting bahkan. Jadi kayak we learn a lot of things gitu, kita diskusi, and then seiring kayak we were just like discussing, we're having Bible study, kita saling belajar gitu lah. There were some things, misalnya teman-teman, ya ada Ica, ada Marta, and so on so forth gitu. Nico juga. There were some things di mana misalnya mereka nggak kepikiran, tapi aku kepikiran. There were also other things yang aku nggak kepikiran, dan mereka bisa ceritain. And I was like, wow, this is unreal gitu. Ini crazy juga. Khususnya itu yang paling special itu tentang yang Roma 11. Because it was a pretty hard topic ya. Ini tentang God's love for Israel sama him choosing the Gentiles, tentang itulah, tentang um, the law versus itu hukum kasih ya. Ini kayak pas itu aku juga sempat agak derdek, soalnya the topic that I wanted to bring was a bit controversial gitu ya, tentang kenapa di Roma 11 bahasanya seolah-olah kayak menceritakan bahwa kita yang bukan kaum yang dipilih ini kayak kita adalah second choice. Kunyit pas itu juga, mata pas itu juga lumayan terbakar, dan dia agak nggak setuju. Cuman we had a discussion gitu, kayak we went back and forth, kita kayak benar-benar dalam gitu, dan akhirnya kita ketemu bahwa ternyata everything is linked gitu loh. Ada sebuah alasan kenapa di Alkitab pun dia ditulis kayak gini, dengan bahasa kayak gini. Semuanya konsisten, dia bisa sampai kesambung dari kitab Perjanjian Lama and so on so forth gitu. And it was, ya jujur ya, sampai sekarang aku juga nggak tahu honestly kok bisa aku yang dulunya nggak hafal, not even hafal alamat kitab at all, alamat firman apa aku nggak hafal sama sekali, tiba-tiba bisa aja kelihatan, oh ini linknya kayak gini 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 gitu. Kayak aku juga nggak paham, aku nggak tahu juga, kayak I didn't know if I could kind of like explain, tapi ternyata ada aja dan dikasih tahu gitu. And feelingnya beda dari kayak just hearing, just be is listening along the crowd itu, dengan kita diskusi and kind of kayak really menjelajah lebih dalam. Ini kayak really feels different. Jadinya kayak benar-benar ingat. Jadi ingat pesannya juga lebih dalam tuh. And yeah, these things really stick with us and we just know why. Dan untuk menanggapi ya, why bad things happen to good people, ini juga dari our discussions. Gue juga keinget gitu loh. Pas itu kita sempat discuss. Dan yang aku mau yang aku mau teruskan baru kepikiran juga tadi awal I was like walking gitu. Itu kind of kayak apa sih baik itu? Apa itu hal yang baik? Apakah siapa itu orang yang baik? Bahkan Markus 10:18 pun Yesus berkata bahwa mengapa engkau mengaku baik? Tidak ada yang baik selain dari Tuhan sendiri. Ya enggak? Kalau gitu kan Amin. apa itu yang baik? Right? Jadi aku jadi kepikir gitu loh, kayak benar-benar what is good and what is bad gitu loh. Kecuali apa yang kita define to be subjective. Misalnya kita memberi orang miskin uang dan itu baik, tapi duit itu dibuat buat judi. Apakah itu baik kalau gitu? Kan agak kayak kontroversial gitu ya, agak subjektif apa itu baik di in that respect. Cuman ya what made more sense to me setelah aku kayak lebih mengenal Tuhan ever since aku mengikuti BCC, itu lebih kayak bukankah yang berhak untuk menentukan apa yang baik dan apa yang benar itu Tuhan ya, yang Dia yang sudah tahu dan punya rencana yang penuh gitu. Dengan kita cuma bisa lihat partial ke depan, kita nggak tahu apa yang baik kan, karena we don't know what will happen in the future. Tapi as long as kita bisa menjalani gitu rencana Tuhan, and kita keep on track gitulah, maka Tuhan selalu merencanakan apa yang baik buat kita, dan isn't that enough? Ya gitu, sekian, udah.
Luar biasa ya. Eh bener, bener banget. Oke, aku aku mau menutup dengan beberapa hal yang sederhana ya. Yang pertama, aku mau encourage untuk setiap kita, baik teman-teman baru maupun kita semua. Nomor satu, enlarge your capacity. Ya, enlarge your capacity. Kenapa? Aku akan jelaskan. Ya, aku akan jelaskan. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya tekanan apa? Pressure. Pressure ya. Kamu tahu nggak? Kalau pressures itu artinya adalah a force over certain area. Itu arti kata daripada pressure. Pressure atau tekanan itu artinya ada a force over certain area. Nah, kamu sadar nggak? Kalau kamu memahami arti kata daripada pressure, berarti kalau pressure itu adalah a force over certain area, berarti if you enlarge your capacity, the bigger of the area, it will be less. Halo? Less Pressure. pressure. Puji Tuhan. Belajar sesuatu. Ngerti nggak? Sometimes gini loh, lu nggak mau enlarge your capacity, lu membatasi diri lu, cuman mau makan, tidur, belajar, masuk kamar, lu nggak mau bergaul dengan orang-orang, lu nggak mau buka hati lu untuk new experience, yang positif tentunya, bukan clubbing dan macam-macam, sehingga pressure itu kayaknya gede banget gitu loh. Makanya yang pertama aku mau ajarkan adalah apa? Enlarge your capacity. Firman Tuhannya dari mana? 2 Korintus 4 ayat 7, 8, 9. Ini menurut gue gila banget sih. Yang ngajarin ini si Paulus. Paulus bilang gini, tetapi harta yang kami punya, harta tuh maksudnya modal ya, adalah bejana tanah liat. Maksudnya apa? Badan lu. Harta yang kami punya adalah badan lu, supaya justru nyata bahwa kekuatan yang menjalankan badan lu itu, ini gue parafrase ya, supaya nyata kekuatan yang menjalankan badan lu itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kekuatan diri sendiri. Makanya dalam segala hal kamu ditindas tapi tidak terjepit, kamu habis akal namun tidak akan putus asa, kamu merasa dianiaya namun tidak akan ditinggalkan, kamu dihempaskan namun tidak akan binasa. Katakan wow. Jadi ternyata ketika kamu enlarge your capacity, ketika kamu mulai membesarkan ya pengaruh ya daripada kehidupan kita ini, ketika kita mulai, it will be the less pressure. Kalau kamu ngerasa you are pressurized, berarti time to enlarge your capacity. Ya, capacity itu artinya apa sih? Capacity itu arti gini, the maximum ability to receive, contain, withstand, and produce things. Jadi maximum ability to receive, to contain, withstand, and produce. Jadi contoh begini, kamu mencoba untuk berdiri dengan memakai beban 5 kilo. Mungkin kamu bisa berdiri 15-30 menit. Lalu kamu coba tambahkan bebannya 7 kilo. Bisa nggak 15 menit? Kamu tambahkan bebannya mungkin 10 kilo. Secara gradually. Nah, tanpa kamu sadar, badan kamu akan membiasakan diri. Kenapa? Dengerin ya, ini penting sekali nih. Ketika kamu taruh beban tambahan itu di dalam badan kamu, your whole body, seluruh badan kamu, dari kaki sampai ke atas, kalau kamu taruh bebannya di atas, itu kamu punya urat-urat, kamu punya otot, itu dari kaki sampai atas bergerak di dalam satu kesatuan.
Sehingga semakin besar area yang ditopang oleh beban itu, makanya kamu pun akan merasa lebih less pressure. Inilah yang dilakukan di dalam body lifting. Ketika mereka lagi angkat beban yang besar itu, ilmu inilah yang dilakukan oleh mereka. Bisa ngerti nggak nih? Bisa nangkep nggak nih? Ya, jadi perbesar kapasitas kamu. Ya, itu yang pertama. Perbesar kapasitas kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkuat iman kamu. Efesus 3 ayat yang ke-16 dan 17. Aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini berbicara tentang aku berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini berbicara tentang inner man. How to strengthen your inner man. Yang tadi barusan Aaron ngomong, itu masuk kategori yang ini. Yang pertama bicara perbesar kapasitas kamu. Kenapa? Ketika kamu perbesar kapasitas maksimum kamu, the less pressure. Justru ini gila gitu. Jadi kayak, loh bukannya kalau lagi bermasalah kita mesti fokus ke masalah gitu ya. Enggak, justru ketika kita lagi bermasalah, kamu tadi nggak baca firman Tuhannya. Ketika kami, bentar aku bacain lagi ya. Ketika kami ditindas, kami tidak terjepit, kami habis akal, kami tidak putus asa. Itu kan kebalikannya semua. Berarti gini, waktu kamu lagi dijepit, kamu berlaku seperti tidak dijepit. Ketika kamu lagi dihempaskan, kamu tidak binasa. Ketika kamu dianiaya, kamu berpikir bahwa saya tidak sendirian. Ngerti nggak sih maksud firman Tuhan ini tuh begitu? Ini dibalik semua sama dia. Ketika sepertinya kita habis akal, sepertinya nggak usah, boleh ditutup nggak ini? Ketika sepertinya kita habis akal, ketika kita sepertinya kayak udah mentok gitu ya, tetapi ternyata nggak boleh putus asa. Kamu nangkep nggak? Jadi ini kan si Paulus ngajarin kita gini loh, this is the way we doing it. We enlarge our capacity. Gue gedein kapasitas gue. Ketika kita teraniaya, kita berpikirnya gini, lu nggak mungkin aniaya gue sendirian. Kenapa? Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama-sama dengan diri gue. Nggak mungkin lu bisa aniaya gue sendirian. Ketika lu merasa sedang terjepit, lu juga nggak usah ngerasa kayak terlalu tertindas. Kenapa? Karena lu akan memiliki sebuah jalan keluar. Ketika kita habis akal, ya, ketika kita lagi bingung dalam situasi-situasi tertentu, tapi nggak putus asa. Kenapa? Nggak kepikiran, tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ngerti nggak cara berpikirnya? Itu enlarge our capacity gitu. Ini semoga yang barusan dibicarakan ini bisa paham sampai di dalam level kedalaman yang berbeda. Itu maksudnya Paulus, bukan cuman kami tidak dianiaya namun tidak ditinggalkan. Enggak, bukan cuman kata-kata itu sebenarnya. Maksudnya bukan hanya kata-kata itu saja gitu. Aku berdoa supaya kita semua paham. Oke? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kamu harus perkuat your inner man. Kamu harus strengthen your inner man. Kenapa? Yang menguatkan itu ya dari situ. Makanya kalau kamu baca dia bilang gini, sehingga oleh imanmu di dalam Kristus, kamu akan memiliki sebuah kekuatan. Dia bilang kan, aku berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Jadi peneguhan dan penguatan itu hanya bisa kamu dapatkan ketika roh kamu connect dengan roh Tuhan. Makanya kamu harus memprioritaskan yang utama. Yaitu apa? Prioritaskan untuk kita connecting sama dia. Ketika kamu nggak memprioritaskan hal itu, kamu tidak akan mendapat penguatan dan tidak akan mendapatkan peneguhan. Ini hal yang kedua. Ya, strengthen your inner man. Ya, strengthen your inner man. Karena ini sangat penting sekali. Oke? Wow, luar biasa.
Luar biasa ya. Lalu kemudian yang ketiga, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini keren banget sih. Memang firman Tuhan tuh dalam banget ya. Semakin di ngertiin itu semakin dalam gitu loh. Wow, luar biasa. Oke, lanjut. Yang ketiga, aku mau kita semua buka firman Tuhan yang ada di Yosua 1 ya. Yosua 1 ayat 6 dan ke-8, be strong and good courage, for to these people you shall divide as inheritance of the land. Be strong and courageous. Ya, be strong and courageous. Ya, maksudnya apa? Kita perlu belajar untuk yang ketiga adalah daily self affirmation. Ini hal yang ketiga. Daily self affirmation. Yang pertama kita bicara enlarge your capacity. Oke. Yang kedua, kita berbicara strengthen your inner man. Yang ketiga, daily affirmation. Daily affirmation. Daily self affirmations. Terus menerus. Ya, ayo kita tetap kuat menguatkan satu dengan yang lain. Ya, aku berdoa supaya kebenaran firman Tuhan pada hari ini bisa membukakan. Ya, tadi kita buka di awal dengan sebuah pemahaman bahwa ternyata ada respon yang berbeda. Kamu mau pilih respon yang mana? Respon yang kekanak-kanakan? Respon yang bawaannya mau berantem? Atau respon Bapak? Kita belajar tadi ada 2 studi kasus. Kita nggak menyimpulkan, tapi kalian hanya belajar untuk ternyata ada perbedaan respon. Lalu kemudian tadi kita mulai masuk bertanya, why bad things happen to good people? Study case kita yang kedua. Dan ternyata things always happen to good or bad people. Jadi nggak usah dibedain begitu, karena kamu merasa kamu mau mendapatkan privilege. Ya, tapi kemudian tadi kita belajar bahwa ternyata kita membutuhkan sebuah pemahaman yang baru. Ya, apa yang terjadi ketika tadi anak kecil itu bisa bilang, no, ini anak kecil ini kanker. Aku kasih tahu ya, orang yang kanker itu sakitnya minta ampun. Karena dia mesti kemo dan mesti sebagaimana. Tapi dia bisa ngomong dengan sebegitunya. Ini orang dewasa cara berpikirnya, tapi tubuhnya anak-anak. Yang sedih, kebanyakan ada anak kecil di tubuh orang dewasa. Yang tadi kita lihat, yang kita tonton, itu pandangan orang dewasa. Kok bisa ya anak kecil ini seperti itu ya? Nah, kita belajar. Ada 3 hal cara untuk memperbesar pemahaman kita. Yang pertama, enlarge your capacity. Ya, kapasitas itu bicara kemampuan untuk kamu bisa contain, ya, maximum ability untuk receive, untuk content, untuk withstand and produce. Tadi kita belajar juga tentang pressure. Pressure itu artinya force over certain area. Berarti kalau mau less pressure, you have to extend to the bigger area. Tadi aku udah kasih contoh dengan heavy weight lifting. Pertama mungkin hanya otot tangan yang bersatu. Tapi bayangin setelah otot tangan masuk ke otot punggung, masuk ke otot daerah bawah, masuk ke otot sampai ke area belakang, sampai ke kaki. Ketika semua otot itu menjadi satu, istilahnya kayak ceklik, jadi bersatu, maka semakin besar tekanan itu, ya tidak akan terasa. Kenapa? Areanya sudah semakin besar. Itu yang tadi aku bicarakan.
Ya, lalu kita udah bicara juga yang kedua, strengthen your inner man. Efesus 3 tadi bilang, aku berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Berarti kekuatan dan peneguhan itu hanya bisa terjadi ketika manusia rohanimu connect dengan dia. Ayo, disiplin 3D. Disiplin pribadi, disiplin korporat, disiplin pemuritan, 3D ini kita jalankan. Ya, aku berdoa supaya iman kita semua bisa bertumbuh bangkit. Lalu yang ketiga, berbicara mengenai daily self affirmation. Ya. Kata-kata be strong and courageous itu di dalam Alkitab diulang sebanyak 2000 kali. Yang menarik, ya, tahu nggak bahwa dalam pikiran seseorang dalam satu hari, itu kadang kita juga bisa berpikir sampai ribuan kali. Berarti firman Tuhan menuliskan 2000 kali. Maksudnya gini, untuk ribuan kali pikiran kamu yang kemana-mana itu, fokuskan kepada apa? Be strong and courageous. Tetap kuat di dalam dia. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan peneguhan. Ada amin? Tuhan Yesus Amin. memberkati ya semua ya. God bless you all. Thank you so much, Pak SM. Wow, guys. I personally feel so blessed that like today, another session with Pak SM, another day where my mind gets blown away, gitu. Tadi kita juga banyak discuss, and like we also had 2 different cases, and the last case where we discuss a very important question yang banyak orang juga, we always talk about like why do bad things happen to good people, and then ternyata PSM just mentioned that that's actually not the important part that we should focus on. Tapi instead we should focus on 1, enlarge our capacity, 2, build our strengthen our inner man, and the third one is daily self-affirmation. And personally, I really agree with point number 2. Before, Pak Hasan juga mentioned we should connect with Roh Tuhan, and that should be our first priority, karena kita nggak bakal get the peneguhan if we don't connect with Roh Tuhan, Roh Allah yang tadi Pak Hasan juga mention. And yes, so one of the best ways to recall the new information that we have received is by asking questions. And Pak Hasan, apakah bersedia for us to ask a few questions? Boleh, aku akan usahakan secepatnya ya, supaya kita nggak ini waktunya kan. Silakan. Okay, Pas. Since kita adalah gereja pemuritan, so that's why we want to ask questions. And don't worry, guys, there's no such thing as a stupid question. Jadi feel free teman-teman yang ada pertanyaan to raise your hand. Adakah teman-teman yang punya pertanyaan? Pas, sebelum teman-teman yang lain ask, can I ask a question first? Yes, please. Okay, Pas. Jadi the third one yang you mentioned daily self-affirmation, contohnya itu kayak, so you tell yourself be strong and courageous gitu ya, Pas? Ya, jadi kita menggunakan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan utama dalam hidup kita, bukan kita bersandar kepada kebenaran yang ada di luar sana. Contoh, aku nggak tahu dengan kamu, tapi mungkin sudah ada orang-orang yang bilang gini, is this now time to buy a flight ticket to somewhere safe? Ngerti ya? Karena situasi yang terjadi, we have to buy. If you don't buy, you die. You have to buy. Nah, maksudnya, keselamatan datangnya dari Tuhan, dan bukan kita melarang orang bepergian, tidak. Tapi aku percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan hikmat dan tuntunan. Tetapi kita bukan yang ketakutan sendiri, gitu loh. Bukan yang khawatir sendiri, bukan yang berpikir teori-teori sendiri, gitu loh. Oh, okay, Mas. I understand. Jadi maksudnya bukan tadi when I heard self-affirmation, I was thinking like, tapi kalau gitu
apakah a bit narcissistic gitu if we just tell ourselves kayak oh you're doing well gitu. Ternyata bukan. Oke. Bukan. Kan kebenaran itu ada 3 ya. General truth, social truth, sama the true truth. Kebenaran kan ada 3. Nah, ada general truth. Misalnya gini, kalau orang yang berbuat baik, maka biasanya ketemu hal baik. Ini kan general truth. Maksudnya orang memandang itu sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Apa namanya, seperti kayak ada hukum tabur tuai. Maksudnya seperti itu. Lalu kemudian general truth misalnya gravitasi gitu ya. Ada social truth. Social truth itu kan apa yang orang banyak pikir gitu ya. Tapi ada the true truth. Nah, bayangan kita ketika kita sedang di dalam sebuah situasi, kita harus ambil keputusan kita mau percaya yang mana. Saranku, percayanya kepada kebenaran yang berdasarkan firman. Oke. Thank you so much, Pas. Kalau di Senchen sudah ada pertanyaan, Pas, dari Diana. Silakan. Oke, pertanyaannya panjang dikit, tapi I know Silakan, Pastor bilang shouldn't focus on why bad things happen to good people. Tapi I have a question. Boleh. Oke. Tapi kan in Ini Jeremiah makin cantik 29 verse 11 God says for I have the plans to prosper you and not to harm you. Amin. I have plans to give you hope and a future gitu. Tapi in Pengkhotbah bilangnya, you mau percaya Tuhan atau enggak, you mau wise or not, you mau holy or not, you all have the same fate gitu. Nasibnya sama. Terus kayak orang will treat you the same way. Itu I agree. You mau percaya Tuhan atau enggak, people will probably treat you the same way, like they don't really care gitu. Tapi kan kayak fate and stuff di Jeremiah 29 tuh maksudnya they refer to the life after death gitu ta. Kayak Bukan. when God says he has hope and future for us, he refers to everyone kan. Tapi if there are believers that does not have hope and future, yang Pengkhotbah gimana ya wordingnya? Oh man. Do you know what I'm saying, Pastor? Aku coba ya. Yang kamu tanya adalah gini, Pes, bagaimana ada 2 pemahaman yang aku pernah mengerti, lalu sepertinya contradicting in my mind. Yang satu bilang bahwa, betul ya? Oke, tos jarak jauh. Tos dulu. Oke, tos. Oke, itu adalah pertanyaan kamu. Bagaimana di dalam Yeremia yang ke-29 dikatakan bahwa justru rencana-rencana yang aku berikan kepada kamu adalah rencana yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan pengharapan. Nah, tetapi bagaimana ceritanya barusan kita baca dari kitab Pengkhotbah bahwa segala sesuatu itu kayaknya sama. Nah, ini bagaimana cara kita mengerti dan memahaminya, 2 situasi ini. Ya, bagus sekali pertanyaan kamu. Aku sangat suka. Kasih tepuk tangan buat Didi ya. Kayaknya udah lama nggak ketemu, udah ratusan juta. Kayaknya udah lama nggak ketemu, udah ratusan juta tahun yang lalu. Gue udah mau jadi fosil bentar lagi, ya. Memang harus sering-sering ketemu. Gue suka dari dulu Didi selalu kalau nanya pertanyaan yang begitu-begitu, yang sangat dalam, ya, bagus. Nah, kalau buat aku yang sederhana pemahamannya adalah seperti ini. Yang di dalam kitab Yeremia itu adalah merupakan sebuah pengharapan yang dikandung di dalam keselamatan yang justru ya diberikan kepada Sang Pencipta, our Creator. Karena apa? Disitulah dia membuktikan keabsolutan kuasanya. Bahwa Allah kita itu Allah yang memiliki otoritas di dalam kehidupan ini karena dia memposisikan dirinya itu sebagai pencipta. Oke? Nah, barusan dari kitab Pengkhotbah yang kemungkinan ditulis oleh Raja Hikmat, yaitu Salomo, dia melihat bahwa situasi yang ada di dalam keadaan yang terjadi bukan berarti selalu orang yang sudah di dalam Tuhan, bukan berarti selalu pasti akan mengalami sebuah perbedaan. Tidak selalu. Contohnya apa? Nasib semua orang sama. Maksudnya nasib semua orang sama atau enggak apa? Nasib semua orang ujungnya berakhir di kematian.
Betul nggak? Nasib semua orang sama kok. Ujung daripada kehidupan itu apa? Kematian. Setiap hari kita berjalan satu langkah lebih dekat kepada titik kematian. Sehingga dalam situasi-situasi tertentu, ya, contoh yang barusan video kamu bilang, bagaimana bisa anak kecil itu ngomong seperti itu, Didi? Why, kenapa kamu sakit? God chose me. Kok lu mau sih jadi Oh, um, You should read the whole Tongkat Bible. tadi PSM nanya, Didi, why do you think the kid can think that way? Why do I think that the kid can think that way? Gimana, Didi? Because the kid probably thinks like this, yeah. Oh, if God gives me this pencobaan, meaning God thinks I'm strong, meaning I can go through this. So he feels like, man, God itu kayak sees me as this special kid that can go through this, you know, right? Yeah. Oh, I see. He claimed that way. Aku lanjutin dulu boleh nggak? Aku ketinggalan nih. Tapi aku boleh lanjutin dulu nggak? Boleh, Bas. Ya, aku bahkan mau ulang dari yang Pengkhotbah 9, kita lihat ayat yang ke-1 karena lebih meledak lagi kepala Didi habis baca ini. Ya, by the way tadi dengarnya sampai mana ya sebelum mati ya? Sampai Pastor nanya Didi. Oh, Nanya Didi apa ya? Nanya Didi, kenapa anak itu bisa think that way? Iya, oke. Tapi aku mau nambahin lagi ya. Oke, Bas. Teman-teman boleh buka Pengkhotbah 9 ayat 1 dulu. While we wait for PSM. Thank you. yeah. It's deep. Pengkhotbah 9 ayat 1, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Yes, betul sekali. Sebentar, boleh boleh ditutup dulu? Ya. Nah, jadi kata-kata kuncinya adalah semuanya ini telah kuperhatikan dan semuanya ini sudah kuperiksa. Ya. Makanya dia bilang bahwa apa? Nasib semua orang itu ya sama. Maksudnya sama tuh apa? Ya ujung daripada kita itu ujungnya adalah kematian. Ya, ujungnya adalah kematian. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan kita ini adalah apa yang akan kita lakukan dan kita tabung dan bisa dipertanggungjawabkan di waktu kematian itu datang. Itu loh maksud daripada Salomo, mikirnya tuh udah jauh banget. Dia mikirnya udah panjang banget. Jadi bukan berarti yang ada di sini, baik orang baik maupun orang jahat, itu berarti imannya sama. Nah, Didi tadi kecampurnya di situ. Nggak sama. Kenapa? Karena buat mereka yang tidak memiliki iman di dalam Tuhan, mereka tidak memiliki kejelasan, pengharapan, dan imannya mereka. Kenapa? Aku udah sering ngomong ini udah ratusan kali. Karena pengharapan hanya ada dasarnya di dalam Alkitab. Nggak ada lagi dasarnya di luar mana yang lain. Kalau dasar daripada pengharapan itu adalah subjektif, itu artinya adalah imajinasi. Itu namanya bayangan imajinasi, nggak ada dasar. Tapi kita yang di dalam Kristus, kita boleh berpengharapan karena pengharapan itu sudah datang dalam kehidupan kita. Gitu loh. Nah,
Makanya begini, terus gimana caranya nyambunginnya antara Yeremia 29 disambunginnya dengan pengkhotbah yang 9 ini, gimana nyambunginnya? Salah satu yang paling sederhana, ada banyak cara untuk nyambungin, tapi salah satu yang paling sederhana, aku mau pakai tadi firman Tuhan yang dikasih oleh Felicia atau oleh siapa ya, yang Roma 8 ayat 28. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jembatannya itu adalah jembatan kebaikan, dan jembatannya itu adalah jembatan inisiatifnya Allah. Jadi Allah yang bekerja lebih dulu, Allah yang menjadikan lebih dulu, gitu loh. Itulah yang menyambungkan antara Yeremia 29 dengan pengkhotbah yang ke-9. Kenapa? Kalau yang di Yeremia 29, kamu kelihatannya di situ diberikan sebuah solusi atas kehidupan kamu yang sudah di dalam dosa. Kamu boleh berpengharapan karena ada new things coming. Wah, kayak lagu. Karena ada hal yang baru nih. Katanya begitu, pengharapan itu. Kalau kamu di dalam Tuhan. Nah, sedangkan di dalam pengkhotbah yang ke-9, dikatakan bahwa kita pun akan ngalamin banyak situasi-situasi yang nggak selalu mungkin mengenakan. Ada situasi-situasi yang akan terjadi yang mungkin yang tadi kalian semua sudah tulis, menguji iman, apa segala macam gitu ya. Nah, tapi gimana cara kita meresponi hal ini? Cara kita meresponi hal ini adalah, aku percaya Allah bekerja secara aktif di dalam kehidupanku, melalui firman Allah yang hidup, melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri aku, yang sehingga aku bisa berkata, kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan aku, Allah berdaulat. Baik itu keadaan yang baik, baik itu keadaan yang tidak baik. Karena kedaulatan Allah itu yang sudah aku berikan melalui komitmen aku kepada Dia. Gitu, nyambungnya di situ. Ini bisa memahami nggak ya? Atau butuh diulang nih? Gimana, Didi? So basically to summarize, yang nasib itu nasib that everyone's gonna die in the end, right? Terus nasib di pengkhotbah maksudnya. Terus tapi di Jeremiah itu when we face our trials, it's like God giving us a hope that there will always be a future. Jadi meskipun we are going through tough times now, meskipun as if there is no good time on earth, there will be a good time in the eternal life, right? Enggak. Nah, enggak bahas ke situ. Kamu Nggak bahas ke situ. Enggak bahas ke situ. Enggak mesti. Enggak bahas ke situ. Aku oke. Kelihatannya Didi suka banget life after death ya. Jadi jadi dia lagi mikirnya heaven terus nih, heaven mindset gitu ya. Oke. Coba kita buka sama-sama Yeremia 29 ya. Coba sama-sama kita buka Yeremia 29 yang tadi Didi bilang, ayat yang ke-11. Ya. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di dalam kehidupan kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Supaya memberikan kamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, aku mau tanya, yang memberikan kamu kesempatan untuk berharap siapa? Tuhan. Nah, apakah kesempatan ini ketika kamu masih hidup atau nanti kalau sudah mati? Masih hidup. Masih hidup. Betul ya? Masih hidup. Betul nggak? Masih hidup. Nah, syarat untuk supaya kamu mendapatkan pengharapan yang dari Tuhan apa? Syaratnya percaya. Syaratnya adalah percaya. Betul ya? Jawabannya di mana? Baca bawahnya. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Betul? Luar biasa. Bahkan di bawahnya lagi, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kamu akan menemukan aku. Itu gampangnya. Betul? Jadi maksudnya gini,
kamu akan memiliki sebuah pengharapan yang baru kalau kamu mencari aku. Carilah aku lebih dahulu. Karena aku bermaksud sebagai perspektif pencipta, aku memiliki rencana yang bukan jahat. Aku memiliki rencana yang ingin memberikan kebaikan, damai sejahtera. Nov, tutup aja, Nov. Nggak apa-apa. Aku ingin memberikan kepada kamu rencana untuk kebaikan, rencana untuk damai sejahtera. Tapi berserulah kepada aku, berdoalah kepada aku, carilah aku. Kamu pasti akan mendapatkan aku. Kamu pasti akan ketemu dengan aku. Carilah aku, maka kamu akan mengalami kehidupan yang berbeda. Kamu akan mengalami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Selesai di situ. Ada amin? Amin. Jelas nggak nih? Yang di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Clear? This one jelas. Ya. Nah, jadi ini adalah berlakunya justru ketika kita masih hidup, bukan afterlife. Justru ketika kita memilih untuk mengenal Tuhan, berseru, berdoa, mencari Dia, maka kamu akan menemukan pengharapan itu. Selesai. Oke? Oke. Clear, ya. Nah, sekarang kita buka lagi kembali yang Pengkhotbah 9. Oke, ini adalah Pengkhotbah 9. Tadi pertanyaannya adalah, why bad things sometimes happen to good people? Oke, why bad things sometimes happen to good people? Kenapa kadang ada situasi-situasi yang buruk terjadi yang katanya sama orang baik? Oke, Salomo menuliskan bahwa kita semua akan melewati proses yang sama. Itu maksudnya, Didi. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Allah tidak mungkin mengeksklusifkan kita di muka bumi ini. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Karena Allah kita Allah yang adil, maka proses yang kita lewati akan sama. Kristen maupun non-Kristen akan melewati tantangan, akan melewati situasi-situasi. Nah, tetapi yang firman Tuhan janjikan adalah gini, ketika kamu melewati kejadian-kejadian yang buruk itu, Allah berperan aktif bersama dengan kamu, mendampingi kamu. Kamu nggak sendirian. Itulah jawabannya di dalam Roma 8 ayat 28. Clear? Yes, thank you, Pastor. Sudah jelas banget nggak, Di? Jangan nanggung nih, Di. I think 80%. Oke, 80%. Kesia, Marta diskusi lagi ya, supaya jadi 95. Nggak boleh berhenti kalau belum 95. 100 lah. Oke, Mas. Ya, kalau 100 itu butuh Roh Kudus, tambah 5%. Tapi kalau tambah mereka berdua bisa 95. Ngerti ya? Jadi di dalam Pengkhotbah, buktinya apa? Pengkhotbah 9 ayat yang ketiga. Itu jawabannya. Inilah celaka dalam segala sesuatu yang terjadi, nasib semua orang sama. Mereka menuju alam orang mati. Betul? Ada tulisan itu? Ada ya? Nah, maksudnya apa? Proses kehidupan tuh sama. Gitu loh. Makanya kamu nggak boleh memiliki sebuah pemahaman eksklusif. Justru ada masalah ketika kita orang Kristen digembor-gemborkan janji-janji eksklusif. Misalnya, kamu kalau Kristen, kamu akan teologi kemakmuran, kalau kamu perpuluhan 10, kamu dapat 100. Itu gila gitu loh. Ngerti nggak? Kenapa? Karena nggak begitu gitu loh. Nggak ada. Justru murid-murid Yesus, setahu aku, yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan jauh lebih memberikan semua yang kita punya. Sampai kadang kita sendiri pun udah nggak hitung-hitungan lagi, mungkin kita bisa memberikan 90% dari harta kita mungkin. Ya, sebagaimana yang orang-orang di Kristen mula-mula itu ya, mereka menjual harta mereka, mereka taruh. Justru beda banget mindsetnya gitu loh. Nah, justru inilah yang kita butuh pahami, bahwa prosesnya akan sama kok. Prosesnya akan sama. Tetapi janji firman Tuhan, betul Andri, terima kasih. Murid-murid Yesus semua nggak ada yang mati di kampung halamannya lagi tidur baik-baik.
nggak ada. Satu-satunya kemungkinan masih perdebatan itu adalah Yohanes. Tapi yang lain enggak. Serem semua gitu loh. Nah, maksudnya apa sih, Pes? Maksudnya adalah dalam berproses itu, kita tidak perlu takut tentang situasi yang buruk. Kenapa? Karena Allah senantiasa mendampingi kita. Gimana caranya, Pes? Melalui Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita. Yohanes 14 ayat 17. Jadi, kamu akan tetap ngalamin situasi-situasi yang kadang mungkin penuh tantangan. Ya. Tapi kamu akan menghadapinya bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Makanya tadi aku bilang, nyambunginnya gimana kiri sama kanan? Nyambunginnya dari salah satunya Roma 8 ayat 28. Gitu maksudnya. Cukup jelas? Ya, Kezia, kamu nangkep nggak, Kes? Iya, Pes. Nanti diskusi lagi. Ya, Iya, Pes. nangkep ya. Semoga ini seru Thank you, banget sih. Pastor. Aku suka banget sih. Aku suka banget yang apa ya, kita yang teliti firman Tuhan seperti ini. Aku sukanya minta ampun. Teologi. Ya, cannot wait to meet you in person dan ngobrol kayak gini bisa 3, 4, 5 jam gitu. Aku Can't suka wait. banget sih. Can't wait, Pes. Ya. Thank you, Pes. Okay, sorry for taking your time because Didi asking a very deep question. So nggak bisa dijawabnya cuman segampang itu gitu loh. Oke, yang lain mengerti nggak? Kalau ada yang nggak ngerti, boleh nggak diutarakan supaya kita mencapai satu kepemahaman? Oke, Gimana? aku melihat ada 2 jempol ya. Oke, terima kasih. Ini bukan sesuatu yang sederhana, lewat aja, tapi ini memang sebuah rahasia kehidupan. Jadi yang kalian barusan dapatkan ini sesuatu yang akan berguna sampai selama-lamanya sebetulnya. Very deep. Thank you, Pes, for the very deep discussion. Teman-teman yang lain, adakah any more questions? Aku mau kasih tanggapan. Silakan. Aku hari ini super duper blessed by the sermon sih. Aku very happy aku bisa lihat dari maksudnya kayak see a situation dari berbagai sudut pandang. Tadi kayak when PSM showed a video tentang anak kecil yang dibilang kayak aku yakin kayak from the adult POV dia tuh maksudnya try to memahami ini anak kecil kayak can't you see that God itu kenapa dia maksudnya kasih Tuhan yang jahat, kenapa dia give this sickness to you. Tapi this anak kecil tuh bisa kayak dengan polosnya dia bilang enggak, dia tuh kayak somehow I can feel that he is grateful that he yang mengalami itu dan bukan orang lain, which means he actually knows that what he's going through is not easy and yet he is not angry. Jadi aku kayak seneng banget aku bisa lihat dari another POV dimana if you lihat dari kacamata dunia pasti you will say that God is evil to give this much pencobaan di dunia. God is evil. That's like the worldly POV atau nggak the logical POV. Tapi when you have faith and when you have hope in God, you will see a situation in a completely different light. Dan aku kayak ya bersyukur banget. And through today's sermon, aku jadi kayak bisa somehow reply if someone ask me. Dulu aku sempat bingung kayak, aduh kalau teman-teman lain selalu tanya kayak, why bad things happen to good people? Jujur aku bingung banget jawabnya, kayak bingung. Tapi hari ini aku kayak, I got some enlightenment. Thank you, Pas. Kalau kamu jawabnya kira-kira bakalan gimana? Kalau ditanya kayak begitu, jawaban sederhananya yang kepikiran sama kamu apa, Mei? I would say kesaksian pribadi kali ya. Yeah. Kesaksian pribadi karena for me tadi I was also very blessed with C.S. Lewis yang dibilang God whispers in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. In our pain. Iya, shouts in our pain. Aku personally bisa bilang dulu ketika my situation is very rocky, aku bisa bilang kayak Tuhan lu jahat banget, why this thing happened to me? Tapi through hardships, through that journey, aku bisa
merasakan what true love is. Aku bisa merasakan Tuhan itu sosok yang sangat baik dan penuh dengan kasih. And now standing here aku bisa bilang ya, aku bersyukur for whatever happened to me in the past. Karena through that situation I can see a miracle. Betul. Ingat bahwa Paulus ketika di penjara justru bersyukur dan meresponi dengan cara yang berbeda. Malahan gereja Tuhan lahir dari penderitaan dan pergumulan itu. Itulah sesuatu keren. yang keren banget gitu. Maksudnya kayak gini-gini lu cuma dapat di dalam kebenaran firman. Kalau lu nggak ada Alkitab sebagai dasar kehidupan lu akan susah banget kelola ini gitu. Ngerti nggak? Kayak gue bilang sama Aaron kemarin. Lu lihat, di mana coba dasarnya ibadah penghiburan berubah jadi kebaktian perayaan naik ke surga. Itu cuma di Kristen doang bisa kayak gitu. Ngerti nggak? Di mana-mana konsepnya kalau mati itu kan sedih. Tapi cuma di dalam perspektif Alkitabiah yang no, tubuh ini sementara. Tapi kita akan dipersatukan kembali di surga kok. Apalagi kalau meninggalnya sudah usianya udah 120 tahun, udah 100 tahun ya memang udah waktunya to depart gitu kan. Kenapa? Karena tubuh kita ini kan memang terbatas. Tapi roh kita kan nggak terbatas. Nah, itu konsep-konsep yang seperti itu. Lalu ketika kita lagi sedang sakit, ya kalau dulu di kepercayaan yang lain, ketika kamu lagi sakit, kamu mesti dijauhin. Kenapa? Kurang bawa hoki. Tapi kalau kita di Kristen, kita bikin kelompok, tau nggak namanya apa? Kita bikin kelompok melayani orang sakit, sahabat orang sakit. Jadi tugasnya adalah ngunjungin, datengin orang sakit. Lu bisa bayangin itu kayak konsepnya gimana gitu. Kalau buat perspektif yang lain gini, bukannya, sorry ya, aku pakai kata-kata ini, bukannya lu bakal tambah sial ya. Misalnya nanti lu tambah kena sakit atau apa gitu. Kalau bisa orang lagi buruk tuh dijauhin, lagi bau tuh dijauhin gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Nah, banyak area yang kita diubahkan gitu, pemahamannya gitu. Dan semuanya itu nggak harus selalu baik adalah baik. Jadi ketika ditanya, why bad things happen to good people? Kita tanya balik, bagaimana kamu mendeterminasikan baik dan bagaimana kamu mendeterminasikan buruk? Karena baik dan buruk itu subjektif. Aku mau kasih lihat kamu contoh video anak kecil yang dia nggak berpikir itu hal yang buruk. Malahan Tuhan memanggil dia untuk melewati situasi itu. Dan kehidupan dia sudah menjadi inspirasi bagi saya. It's different. Ngerti ya? Kalau mau lebih biblical point, tadi aku bilang, bagaimana ceritanya lu lagi di penjara, church planting. Coba lu jelasin ke gue. Lu lagi di penjara, lu church planting. Gimana ceritanya? Logikanya di mana gitu loh. Ngerti ya? Nah, ini banyak aspek yang bikin otak kita mau meledak gitu loh. Ya itulah kekuatan daripada firman. Firman itu mentransformasikan. Karena pada akhirnya bukan hanya pesan pribadi kita yang resound, tetapi pesan Tuhan yang pada akhirnya akan resound di dalam diri kita. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati. Hai BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.